Ini sedang saya rekam ya, supaya untuk arsip saya. Jadi kita akan bahas mengenai apa yang disebut dengan K-nearest neighbor. Apa itu K-nearest neighbor ini? Nah, ini algoritma ini sebenarnya algoritma yang sederhana ya. Jadi di mana dia menyimpan semua kasus-kasus terdahulu ya. Nah, kemudian dia akan menggunakan data ini untuk mengklasifikasi kasus yang baru yang dilihatnya ya dengan melihat kemiripan ya. Kemiripan dari kasus tersebut dengan kasus yang ada di dalam data yang lama. Nah, di sini ada yang disebut dengan similarity measure ya. Similarity measure itu maksudnya pengukur kesamaannya apa gitu ya. Nah, KNN ini sendiri dikenal ada beberapa nama, yaitu yang kita bahas kali ini yaitu K nearest neighbor. K ini berasal dari jumlah ya, ini variabel. Jadi kalau misalnya menggunakan dua tetangga terdekat ya two ya, yaitu nearest neighbor. Ada three nearest neighbor dan seterusnya. Jadi namanya dilambangkan dengan K. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai memory based reasoning, jadi penalaran berbasis memori. Ada juga yang menyebutnya sebagai example based reasoning atau penalaran berbasis contoh. Sama nih ya, instan juga iya sebenarnya, instant based learning ya, pembelajaran berbasis instan atau contoh juga. Sering juga disebut sebagai case based reasoning ya. Ini juga ya, atau reasoning atau penalaran berbasis kasus. Ada juga yang menyebutnya sebagai lazy learning ya. Jadi pembelajarannya atau penalaran ini cara gampangan atau cara malas gitu ya. Karena dia hanya menggunakan data-data lama, dicari kemiripannya, kemudian dia melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan dengan data-data lama tersebut. Sebenarnya algoritma ini sudah lama digunakan, terutama di bidang statistik ya, untuk pendugaan statistik dan juga pengenalan pola mulai dari tahun 70-an ya. Dikenal misalnya di tahun 82 ini ada namanya dynamic memory oleh Sang ya, dimana disebut mengusung teori pengingat ya, reminding dan learning, pembelajaran dalam komputer dan orang. Jadi dia ini membandingkan antara menjelaskan teori bagaimana seorang mengingat dan belajar dibandingkan dengan komputer. Nah, alasan lain adalah di sini karena kita banyak sekali manusia itu sebenarnya melakukan penalaran itu basisnya adalah melalui mengingat ya, dan juga belajar melalui bekerja atau learn by doing. Jadi ada yang belajar dengan menggunakan ingatan, ada juga belajar menggunakan dengan cara bekerja. Jadi di sini ada analoginya di sini thinking is reminding, making analogies. Jadi sebenarnya di sini berpikir itu hanya mencari ya, meretrieve atau mengingat-ingat yang sudah ada, kemudian mencari analoginya, kemudian dicari kesimpulannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh kasus berikut ini dalam grafik berikut. Di sini ada kasus ya. Ada kasus, perhatikan ada simbol biru, ini kotak-kotak namanya yang bentuknya biru, warna biru, dan ada yang merah. Dimana di sini menggambarkan koordinat dari sumbu X adalah usia, ya. Kemudian sumbu Y adalah loan atau pinjaman kredit ya. Kemudian yang biru ini menyatakan bahwa ini kasusnya adalah kasus lancar, kreditnya lancar pembayarannya. Yang merah ini kasus yang macet. Jadi misalnya yang titik yang paling bawah ini usianya 20 tahun, dia minjam kira-kira $25.000 dan memang lancar bayarnya. Tapi ada lagi misalnya di sini yang umurnya kira-kira 50, minjamnya $200.000 lebih, ini macet ya. Nah, ini adalah data ya, diplot di dalam bentuk koordinat XY. Sekarang misalnya kalau kita punya kasus, misalnya di hijau ini adalah kasus ya, kasus baru. Yang merah dan biru ini adalah data-data lama.
pertanyaannya adalah kira-kira yang hijau ini akan macet atau tidak gitu ya. Jadi misalnya ada klien baru yang minjem uang di bank, kita ingin tahu kira-kira mau prediksi kasus hijau ini masuk kemana, apakah kira-kira lancar atau tidak. Nah disinilah digunakan algoritma K nearest neighbor. Sebagai contoh mungkin bisa kita melihat ke sekitarnya, oh ini dekat yang merah, yang ini dekat yang biru, dekat yang biru, dekat yang merah. Nah kira-kira kesimpulannya apa? Nah dalam hal ini algoritma KNN ini menggunakan measure atau ukuran distance ya, jarak ya. Kalau kita gunakan jarak seperti ini dari jarak di dalam koordinat tadi, kita bisa rumuskan jarak itu adalah selisih di sumbu X dikuadratkan ditambah selisih di sumbu Y kuadratkan kemudian diakarkan ya. Ini adalah rumus Pitagoras biasa ya. Jadi rumus jarak antar garis, antar titik maksud saya. Jarak antara dua buah titik seperti ini. Nah, jika kita plot ya datanya, misalnya di sini sudah diurut. Ini orang pertama umurnya 33, minjam, ini adalah histori ya. Minjam 150.000, ini kemudian ini macet ya, default yes. Kemudian dia ini jaraknya 8.000, artinya 33 ini kurang X2 ini adalah biasanya nilai tengah ya, nilai rata-rata yang dipakai. Begitu juga Y di rata-rata, jadi Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Nah hasilnya distannya oh maaf ini salah sebentar, X1 X2 ini Y1 Y2 adalah dibandingkan dengan data baru ya, data baru. Misalnya bisa dibalik-balik, misalnya X1 nya adalah kasus ini yang baru ini yaitu 48, yaitu disebut dengan jarak ini disebut sebagai Euclidean distance. Jadi 48 dikurang 33 kuadrat ditambah 142.000 kurang 150.000 dikuadratkan diakarkan, maka akan dapat distannya atau Euclidean distance-nya 8.000. Kasus berikutnya ya, ini di orang yang baru ini umurnya 48 minjam 142.000 dibandingkan dengan yang kasus yang umur 48 juga ini kemudian minjam 120.000, jaraknya 78.000. Nah kita punya jarak dari antara kasus baru dengan kasus-kasus yang lama ditabulasi seperti ini. Nah dari sini kita bisa milih, oh ternyata dia ini mirip yang kasus yang 33 ya, kasus yang umur 33 ini. Jadi kesimpulannya, kalau dengan cara seperti ini, dengan menggunakan Euclidean distance biasa, maka kemungkinan orang yang berumur 48 dan minjam 142.000 ini akan macet ya, yes ya, default ya, seperti ini. Ini kesimpulannya dengan menggunakan cara simpel seperti itu. Tapi tentu saja ini bisa diedit dengan lebih baik ya, yaitu dengan melakukan standarisasi. Karena ini kan ada yang jomplang ya. Ini sebarannya puluhan, ini puluhan ribu, ratusan ribu. Nah, ini tentu kontribusinya tidak adil antara jumlah pinjaman dan tahun. Untuk itu dilakukan suatu standarisasi jarak ya. Jadi jaraknya distandarisasi, di mana jarak ini itu dibandingkan dengan rumus seperti ini ya. Jadi ini standardized variable. Sebagai contoh, punya X dikurang nilai minimum ya, kemudian dibagi max dikurang minimum. Sebagai contoh ya, tadi usia yang ini yang paling bawah ini ya, dikurangin nilai minimum tahun berapa, yang paling tua berapa. Tadi kita lihat di situ umurnya ada yang paling tua umur, sebentar situ saya lihat 60 ya. Jadi usia maksimum ya, ini usia minimum, ini adalah X-nya. Jadi ya, sehingga nanti nilainya adalah nilai standarisasi. Jadi sebaran relatif terhadap jumlah umur yang maksimum dan minimum ya. Begitu juga pinjaman. Dicari pinjaman maksimum berapa, masuk ke max, pinjaman minimum berapa, dan nilai yang ada di masing-masing kasus ini dikurangi nilai minimum dibagi nilai maksimum dengan minimum, sehingga nilainya sama ya. Baik itu loan atau pinjaman itu nilainya antara 0 sampai 1, umur juga demikian 0 sampai 1, sehingga kontribusinya dalam menghitung distance itu adil ya, seperti itu. Nah sekarang kalau begitu, ini juga yang meminjam juga distandarisasi juga, dibandingkan ke umurnya dengan standarisasi 0,7, kemudian pinjaman juga kalau distandarisasi jadi 0,61. Kemudian baru kita hitung dengan menggunakan rumus tadi ya, Euclidean distance. Nah ini ketemu jaraknya. Nah sekarang kesimpulannya beda.
ternyata dia tuh mirip ke kasus yang ini, yang ketiga ini. Ya. Dan kesimpulannya ternyata ini non default ya, lancar, beda ya. Jadi yang orang yang minjam ini menurut KNN ini dengan cara standarized jarak disimpulkan dia tidak default atau lancar ya, N di sini. Jadi rumusnya sama ya seperti tadi. Nah, ini kalau kasus yang biasa langsung dikurangkan ya. Kalau pakai standardized tadi nanti di standarisasi dulu baik variabel umur dan pinjaman ya. Ini tadi rumus yang masih cara biasa ya. Cara Euclidean distance atau menggunakan teknik regresi juga sama seperti ini. Jadi menggunakan jarak yang biasa saja. Tapi kalau di standarisasi juga akan mirip ya seperti itu. Jadi usia distandarisasi, umur distandarisasi. Kemudian kasus ini juga di konversi juga ke umur yang standarisasi, pinjam standarisasi. Kemudian juga akan didapat simpulan yang cara yang lebih elegan ya. Ini adalah cara yang paling baik daripada menggunakan Euclidean distance. Kita menggunakan measure-nya atau ukurannya adalah jarak yang sudah distandarisasi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa judulnya kan KNN, number of neighbors. Jadi K nearest neighbor. Nah, di sini kalau K-nya 1, maka dia hanya mencari tetangga terdekat. Seperti contoh tadi itu yang di perhitungan tadi kan hanya mencari satu tetangga yang paling mirip. Jadi nilai jaraknya tetangganya paling dekat mana itu yang diambil sebagai kesimpulan. Tetapi kalau misalnya tetangga yang dipertimbangkan lebih dari satu, ini perlu metode sendiri ya. Misalnya dia yang pertama caranya adalah memilih most frequent neighbor. Misalnya kalau kita punya tetangganya kita pertimbangkan 3, maka mungkin yang pertama menyimpulkan dia macet, tapi 2 tetangganya menyimpulkan itu lancar. Berarti ada 2 yang paling umum, yaitu yang lancar. Jadi kesimpulannya lancar. Sedangkan untuk menggunakan teknik regresi ini adalah menghitung rata-rata dari tiga tetangga ya. Jadi kalau yang dicarinya bukan kesimpulan klasifikasi ya, tapi kesimpulan suatu angka kontinu, maka yang dihitung adalah rata-rata dari jumlah tetangganya. Ini kalau kasusnya regresi atau aproksimasi ya, seperti itu. Nah, sebaiknya kalau kita menggunakan KNN ini, itu biasanya kalau nggak 1 ya ganjil ya. Paling baik ganjil karena ini ada rumusan di sini most frequent neighbor. Kalau 2 mungkin ada 2 kesimpulan. Satunya mungkin menyimpulkan macet, satunya lancar. Nah, ini bagaimana kesimpulan yang benar? Ini agak sulit ya. Karena itu kita gunakan yang ganjil supaya nanti ada voting, dia akan mampu melakukan yang majoritinya apa. Tapi kalau untuk penanganan regresi atau aproksimasi, kita bisa gunakan sebarang, misalnya ganjil, genap, boleh tetangganya. Kemudian untuk data ini, kalau datanya kategori, misalnya ya, di variabel X itu jenis kelamin male, di Y itu ada male dan female, maka yang disebut distance ini adalah kalau sama dia 0 distance-nya, kalau beda itu 1 ya, seperti itu. Ini rumusnya. Kalau dia menggunakan variabel kategori seperti ini. Jadi kalau X, Y sama, maka distance 0. Kalau berbeda, distance 1. Ini rumus umumnya seperti ini. Kemudian ada varian dari KNN ini diantara disebut sebagai instant based reasoning ya. Jadi ini mirip dengan KNN juga. Kalau 1 berarti 1 instan ya yang menjadi informasi untuk melakukan kesimpulan atau penalaran. Kemudian di sini IB2 ini secara incremental, di mana KNN ini belajar ya untuk melakukan mempertimbangkan instan yang misclassify ke dalam classifier. Jadi ini ada teknik sendiri untuk IB2 ini berbeda ya dengan teknik yang majority vote tadi. Jadi dia akan kumpulkan ya, kemudian baik yang misclassify atau dan classify yang bisa diklasifikasi.
Kalau pada IB3 ini akan mendiscard ya, akan membuang instan yang tidak mirip ya, yang tidak cocok dengan suatu kriteria tertentu. Ini adalah cara kerja instant based learning IB3, tapi secara umum mirip dengan yang KNN yang kita sebut tadi. Varian lain adalah yang disebut dengan case based reasoning ya. Ini mirip ya dengan instant based learning ataupun KNN, tapi lebih spesifik lagi, dia memiliki alur sendiri ya. Jadi sebagai contoh di sini kita punya kasus-kasus masa lalu ya. Kita punya database kasus atau disebut sebagai prior cases. Nah, misalkan ada kasus baru masuk, misalnya ini kedokteran ya, ini data tentang kesehatan, misalnya kasus COVID gitu, dikumpulkan data-datanya. Ada pasien baru ingin dievaluasi bagaimana. Nah, ini dilakukan pengambilan data ya ke dalam database kasus yang lama. Kemudian dicocokkan ya, mana kira-kira kasus yang mirip ya. Nah, kalau misalnya dia mirip, memang ada yang mirip, maka ini akan digunakan ulang kayak kesimpulan yang pada kasus masa lampau. Nah, ini digunakan untuk menyelesaikan kasus baru, misalnya kesimpulannya sama, ini COVID juga. Atau ditambahkan suatu solusi tambahan ya. Kemudian hasil solusi yang ada ini disimpan ya, dites kembali pasangannya ke data yang sudah ada, bahwa apakah yang simpulan yang ini kira-kira bisa diandalkan atau enggak ya. Jadi ini ada confirm solution. Jadi solutionnya dipastikan benar atau tidak. Kalau dia memang oke dari suggestion solution ini, maka ini akan dimasukkan ke dalam case atau database kasus yang sudah ada ya. Atau kalau dia tetap sama ya dipelihara aja seperti biasa. Kalau ada tambahan sedikit mungkin ini akan masuk ke dalam perbaikan dari kasus-kasus yang ada dalam database yang lama. Ini contoh dari cara kerja case based reasoning, biasanya di dalam dunia kedokteran ya, terutama seperti ini. Kemudian aplikasinya apa saja yang ada di KNN? Yang pertama ini ada contoh masalah hukum ya. Misalnya ada data-data keputusan pengadilan masa lampau ya. Kemudian ada kasus baru. Itu kan biasanya pengadilan itu sangat lama sekali dalam memutuskan. Nah, kalau kita bisa menemukan kira-kira kasus yang mirip, maka tentu saja pengambilan keputusan terhadap kasus hukum itu lebih cepat ya. Begitu juga dengan kasus medis ya. Kemudian di dunia pemberitaan, tadi perbankan, contohnya kredit tadi ya. Kemudian juga bisa digunakan di dalam problem solving, misalnya planning, kasus planning. Ingat dalam kasus kita yang bagaimana menyeberangi sungai oleh petani yang membawa sayur, kemudian kambing dan domba, serigala, itu adalah masalah planning. Kemudian ada masalah pronunciation, ini untuk di bahasa. Kemudian ada juga untuk aplikasi di function learning, untuk kendali dinamis, untuk alat bantu ya, teaching dan aiding, misalnya dalam help desk ya. Misalnya kalau contohnya misalnya ada kasus-kasus kesulitan, maka dari basis data kasus kita bisa gunakan untuk membantu misalnya klien gitu ya. Untuk training user juga dipakai seperti ini. Ini adalah beberapa penggunaan KNN dan variannya, baik itu tadi ada lazy learning, ada case based reasoning, ada apalagi tadi yang lain IB3, IB1 dan sebagainya ya, instant based learning. Kemudian yang terakhir adalah summary dari algoritma ini adalah yang pertama, ini konsepnya simple, sederhana ya. Sederhana sekali, tetapi dia dapat digunakan untuk pengambilan keputusan kasus-kasus yang kompleks ya. Bayangkan misalnya kalau atributnya itu ada 10 ya untuk mengambil keputusan ya. Misalnya masalah kedokteran. Mungkin ada data yang banyak sekali ya, misalnya ada data tekanan darah, ada umur, ada jenis kelamin, banyak sekali.
dan sangat kompleks begitu, datanya sangat banyak. Nah, ini kita bisa gunakan secara sederhana KNN ini untuk pengambilan kesimpulan. Konsepnya sederhana tapi dia bisa mengambil kesimpulan untuk kasus yang kompleks. Ini kekuatan dari KNN. Dan dia bisa bekerja dengan relatively little information. Jadi informasinya sangat sedikit. Misalnya hanya ada 5 kasus yang masa lampau, kemudian ada kasus baru, kita cocok-cocokkan, ya yang paling mirip aja tinggal kita ambil. Masih bisa bekerja dia, walaupun nanti kesimpulannya tidak terlalu valid, tetapi ya sudah punya kemampuan mengambil keputusan gitu. Kemudian learning is simple, jadi membelajarkannya itu sangat simple, sederhana sekali. Bahkan dikatakan no learning at all, ya nggak ada yang dipelajari, hanya mengambil kemiripan kemudian mengambil kesimpulan. Makanya disebut sebagai lazy learning di sini algoritma ini. Nah, kendalanya ini ya, ada memori dan CPU ya. Cost-nya seperti itu. Jadi total biayanya di komputasinya di memori dan CPU. Terutama kalau misalnya kasusnya banyak sekali, yang di basis data yang lama itu banyak ya, kemudian variabelnya banyak, tentu dia kan akan mencek satu-satu, ini memakan memori ya. Nah, begitu juga CPU. Itu aja ya yang menjadi kendala. Tapi untuk komputasi zaman sekarang saya kira tidak terlalu menjadi halangan ya. Jadi algoritma ini dapat diimplementasikan dengan simple lah dalam komputer-komputer yang standar sekalipun. Kemudian ada problem ini, feature selection ya. Jadi kan misalnya tadi dalam memberi kredit itu hanya 2 ya. Itu sih gampang, kalau 2 langsung pakai semua. Jadi tadi hanya ada umur dan jumlah pinjaman yang menjadi feature-nya. Tapi misalnya di dunia lain, misalnya di kedokteran, jangan-jangan ada 30-50 feature. Nah, bagaimana kita mengambil kira-kira feature yang paling representatif untuk pengambilan keputusan. Nah, ini jadi tantangan sendiri untuk memilih feature-nya. Dan kemudian ini sangat representatif, maksud saya sensitif terhadap representasi. Sebagai contoh tadi, kalau kita representasikan ya ukurannya ya, distance tadi dengan menggunakan jarak sederhana, ini sangat berbeda sekali dengan kalau misalnya jarak tadi kita normalisasi. Tadi contohnya yang kasus orang yang memberi kredit itu macet kesimpulannya kalau pakai jarak yang standar ya. Nah, begitu kita gunakan normalisasi data, kesimpulannya ternyata tidak macet begitu. Nah, ini sangat sensitif terhadap representasi. Nah, demikian pembahasan kita mengenai KNN ya, algoritma K nearest neighbor.